Shalom Youth and Teens Tasikmalaya, senang sekali kita bisa berkumpul kembali di ibadah online hari ini. Teman-teman yang masih berada di YouTube boleh bisa bergabung di web di www.bethelteenstsm.online.church. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami di ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kita bisa menerima sesuatu dari apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Bapa-Nya, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Youth and Teens dimanapun kalian berada. Tiba saatnya sekarang kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Adalah nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan begitu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Tuhan yang berkasih.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sampai saat ini Tuhan, hanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, kondisi yang tidak menentu, kami tidak tahu harus bagaimana. Kami tidak tahu harus ngapain Tuhan. Tapi di dalam firman berkata, Engkau pegang janji daripada Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini. Hanya pegang janji Tuhan. Kami percaya Tuhan akan semua janji-janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, oh, di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi. Ku
Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ini kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak di hadapan Engkau, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau ada selalu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, la 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 la, shake, la 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 la. Oh, la 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 la, shake, la 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 la, shake, la 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 la. La 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 la, shake, la 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 la. La 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 la, shake, la 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 la. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh, la la shake, la 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 la. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami Tuhan, kami membawa hidup kami, menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajari setiap kami Tuhan, agar kami hidup lebih baik lagi Tuhan. Berkati pembicara Tuhan, berkati pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teens, kita bersyukur sekali kalau hari ini kita tiba di bulan yang baru di penghujung tahun 2020. Kalau kita ada hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, ya walaupun masih jarang-jarang keluar atau jarang-jarang main ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau yang udah sering main, udah sering jalan-jalan, jangan lupa untuk ibadah ya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, bulan lalu kita sudah belajar tentang teenagers life. Nah setiap kita saya percaya diberkati Tuhan dan mulai mengenal bagaimana kehidupan sebagai seorang teenagers, sebagai seorang remaja. Dan waktu di dalam kehidupan kita di fase remaja tidak akan terulang kembali teman-teman. Jadi setiap apa firman Tuhan yang disampaikan, setiap pelajaran-pelajaran hidup yang kita lalui, kita percaya, kita sama-sama berdoa dan itu menjadi bekal buat kita di kehidupan di masa selanjutnya. Nah bulan ini tema besarnya adalah create story dan make history. Create story, make history. Ya, kamu boleh membangun ceritamu dan jadikan itu sebuah sejarah. Wow, luar biasa sekali ya. Saya mendasari firman Tuhan pada hari ini melalui Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah teman-teman, walaupun kita menghadapi tahun 2020 ini rasanya cuman bulan Januari, Februari, Maret kita udah di lockdown ya. Ya 2,5 bulan lah ya rasanya tahun 2020, tapi life must go on ya. Jadi kita harus bangkit, kita harus
berpikiran dan pegang terus firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini adalah meng-create story. Membuat sebuah story. Ya, kita tahu, kita percaya Tuhan yang menulis hidup kita. Tapi ada hal-hal yang kita juga harus persiapkan, ada hal-hal yang harus kita berikan dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama serasi atau selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan Tuhan mau membuat sebuah cerita, mempersiapkan masa depan kita yang indah, tapi kita membuat cerita sendiri yang tidak selaras atau tidak serasi dengan apa yang Tuhan mau, dengan kehendaknya Tuhan. Jadi yang ada adalah Tuhan maunya kita di line ini, tapi kita ada di line yang sebaliknya. Dan sehingga jalannya tuh kayak muter-muter banget gitu teman-teman. Naik, turun, lembah ya, melalui hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau setiap kita ada di line-nya Tuhan, di jalannya Tuhan, selaras serasi dengan Tuhan, hidup kita ini akan terus lurus. Walaupun tidak selamanya hidup kita itu lurus seperti di jalan tol dan kemudian asik-asik aja, kayaknya kok jadi flat banget sih kak, kok kayaknya datar banget, gak ada sesuatu yang wah gitu ya. Tapi saya percaya waktu kita juga ada selaras dengan kehendaknya Tuhan, kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, serasi, ini jalannya Tuhan dan kita ada di sana, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena tidak banyak orang yang bisa terus selaras atau serasi dengan apa yang Tuhan mau. Kebanyakan kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, ya kan? Dan kemudian hidup kita tuh sepertinya orang bilang, wah gila hidupnya ancur-ancuran banget, tapi sekarang dia udah berbalik lagi. It's okay kalau itu sudah terjadi. Tapi di masa hidup kita hari ini, ya, kita sedang ada di dalam masa-masa remaja. Kita boleh sungguh-sungguh bawa hidup kita sama Tuhan, ya, supaya kita selaras sama Tuhan. Yang harusnya nih kita bisa menempuh jalur, ya, misalnya pakai beberapa hari waktu yang lalu Kak Weni mau pergi jalan-jalan. Harusnya kalau Kak Weni udah tahu jalannya, udah pernah kenal, ya itu bisa ditempuh dengan jarak waktu 1 jam. Ya, atau di Maps juga diceritakan tuh 41 menit ya teman-teman ya. Tapi karena Kak Weni nggak tahu jalannya, ya sedang coba-coba ya, ternyata bapak supirnya juga tidak tahu jalannya, maka kita tuh kayak nggak tahu kemana gitu ya, naik turun ya, aduh ya ampun mengerikan sekali jalannya sempit, naik turun, jalannya jelek, dan akhirnya 41 menit kita nggak nyampe. Udah mau 2 jam ini guys, nggak nyampe juga. Akhirnya kita putar balik. Nah itu kan seperti itu juga kehidupan kita. Kalau kita selaras dengan Tuhan, goalsnya yang Tuhan mau, goals kita bersama dengan Tuhan, itu akan mudah dicapai. Itu akan gampang dicapai. Itu akan memakan waktu yang lebih singkat, ya, daripada kita tidak selaras dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita menyadari, menyikapi masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bagaimana kita meng-create story kita di masa-masa remaja ini. Dan nanti kita punya history, punya sejarah pada waktu kita sudah dewasa muda mungkin, ya, youth mungkin, atau udah kakek nenek lansia. Kita punya story yang sudah kita buat bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita benar-benar menyadari dan kita benar-benar berada di tracknya Tuhan? Yang pertama, kita punya hati yang rela. Hati yang rela. Rela diapain Kak Weni? Dibentuk. Hati yang tulus, hati yang lembut, ya, diarahkan sama Tuhan, diarahkan sama orang tua, diarahkan sama pemimpin-pemimpin rohani, kakak-kakak pembina, ya. Teman-teman, miliki hati yang rela. Kalau kita keras hati, kalau kita nggak rela, kalau kita bersungut-sungut, nanti jadinya seperti orang Israel.
Waktu harusnya mereka dengan segera pindah nih ya dalam perjalanan dari Mesir pindah ke tanah Kanaan. Harusnya waktunya lebih singkat, tapi karena mereka bersungut-sungut, banyak nuntut, hatinya keras, ya udah dikasih tahu tapi balik lagi melakukan kesalahan yang sama, maka mereka memakan perjalanan waktu yang lebih jauh, lebih lama. Muter gitu ya teman-teman ya. Kenapa punya hati yang rela? Kita lihat seorang Musa. Nah, Musa ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa ya teman-teman ya. Musa dan Harun pada waktu satu kali mereka nggak percaya sama Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Itu di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Nanti teman-teman bisa baca Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Kalau ini ceritakan bahwa mereka nggak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusannya. Pada waktu itu karena hal sepele ya, bangsa Israel minta minum, ceritanya Musa emosi gitu ya, kesel gitu ya. Nah terus kemudian Tuhan bilangnya itu ngomong, berkata-kata, bicara kata Tuhan. Tapi Musa kesel, Musa marah, Musa pukul gunungnya ya. Nah terus kemudian dosa yang kecil itu loh teman-teman, kecil gitu loh ya, sepele gitu ya. Nah itu tuh sudah dinamakan sebuah pemberontakan ya. Dan kemudian Bilangan 12 ayat yang ketiga, Bilangan 12 ayat yang ketiga tetap mencatat bagaimana Musa menjadi orang yang rendah hati di dunia ini ya. Tercatat orang yang paling rendah hati. Kok bisa sih Kak Weni, tadi Kak Weni bilang dia itu marah ya, cuman disuruh Tuhan itu berkata-kata terus kemudian tapi dia malah mukul gunung batunya supaya keluar air. Pada waktu itu orang Israel di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 itu orang Israel haus gitu ya. Dan orang Israelnya marah-marah gitu ya kan. Kenapa sih Kak Weni? Tapi kok Bilangan 12 ayat yang ketiga mencatat hal yang lain. Karena Musa mau tetap dibentuk dan Musa mau meninggalkan kebiasaannya itu. Ya, gerusah-gerusuhnya, marah-marahnya, ya menjadi orang yang lembut itu tercatat di Alkitab di Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sampai pada Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, Ulangan yang ke-34 ayat yang ke-10 sampai ke-12 menyatakan bahwa Musa adalah tokoh hebat yang tidak tertandingi. Ya, mujizat yang dibuat nggak keren, itu luar biasa. Waktu Musa membawa bangsa Israel mau keluar ke tanah Kanaan, wow, disertai mujizat yang fantastis gitu ya. Kalau misalnya itu di film kan teman-teman itu luar biasa banget. Mungkin melebihi Avengers gitu ya. Itu Avengers dunia nyata itu ya. Deng, berubah ya kan. Pada waktu itu air menjadi darah. Ngeri banget. Tiba-tiba muncul belalang-belalang. Itu kan tulah yang luar biasa sekali ya. Dan kemudian dengan segitu banyaknya tulah, tapi bisa juga lenyap. Wah, itu kan keren banget guys. Nah, itu tokoh hebat yang tidak tertandingi. Dan ini yang kerennya yang Kak Weni mau bilang. Yang dari perubahan tadi loh, yang Musa yang marah-marah, yang gak mau mendengarkan Tuhan, akhirnya seperti dicap sebagai seorang pemberontak jadinya pada waktu itu, dan Tuhan marah ya kan kepada Musa, bilang bahwa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dan akhirnya nanti diteruskan oleh seorang Yosua ya kan. Tapi satu kali Musa mendapatkan kehormatan dalam tanda kutip masuk tanah perjanjian saat muncul di Gunung Kemuliaan. Waktu itu Tuhan Yesus lagi berdoa ya kan. Di Matius pasal 17 ayat yang ketiga, Tuhan menghormati kesetiaan hambanya. Jadi hatinya Musa itu mau dibentuk, rela dibentuk. Dia tetap setia memimpin bangsa Israel itu. Ya 40 tahun teman-teman. Wow, ada yang umur 40 tahun? Ada? Coba. Yang 40 tahun coba tulis di komen. Enggak ya, kita sekarang masih di bawah 20 tahun ya kan. Kak Weni juga ya di bawah 20 tahun, agak miring-miring dikit gitu ya. Nah, ini Musa nih akhirnya ya masuk ke tanah
perjanjian dalam tanda kutip ya di Gunung Kemuliaan pada waktu itu. Tuhan menghormati kesetiaan hambanya. Kita mau sama-sama hari ini hatinya rela ya untuk meng-create story kita, untuk meng-create story kita dan nanti kita punya history, kita harus mau hatinya rela dibentuk. Ya, yang pertama hati yang rela. Memang berat kau ini, itu susah kau ini. Aku nggak bisa kalau langsung ditegur marah-marah, itu nggak bisa kau ini. Aku terus diomongin pelan-pelan. Aku nggak bisa ditegur orangnya kau ini. Aku nggak pernah salah. Aku mau jalan seperti apa yang aku pikirkan sendiri. Miliki hati yang rela. Ya, ini memang berat teman-teman, tapi bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baru. Itu bukan cuma pacar baru, gebetan baru, bukan. Tapi hati yang baru. Tuhan berikan hati yang baru, pikiran, perasaan, roh yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Miliki hati yang rela. Nih, mengakhiri tahun 2020, ayo kita cross check. Oh selama ini aku kalau dikasih tahu ini kok masih ngelawan ya. Aku kayaknya kalau dikasih masukan ini kok kayaknya masih belum terima ya. Kau ini juga belajar. Sampai hari ini masih terus ya, masih terus dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita semua ayo miliki hati yang rela. Yang kedua teman-teman, setelah kita memiliki hati yang rela untuk kita meng-create story yang luar biasa bersama dengan Tuhan, kita harus berani melangkah. Nah, ini problem anak remaja hari-hari ini, zaman-zaman ini adalah kadang-kadang untuk melangkah itu kayak banyak sekali pertimbangannya, ya. Banyak sekali yang dipikirkan. Tapi ada juga sih yang asal-asalan melangkah. Nah, kita jangan ada di bagian orang yang tidak berani melangkah, banyak pemikiran, tapi juga jangan orang yang nggak punya rencana, ya, melangkah asal-asalan, asal jalan aja pokoknya yang penting jangan, ya. Tapi kita mulailah berani melangkah, ya. Sekalipun pada awalnya Musa itu tidak mampu, dia bilang Tuhan, aku bukan orang yang fasih lidah. Aku tidak bisa berkata-kata dengan lancar, aku pemalu. Tapi Musa akhirnya berani melangkah. Banyak kekurangannya, yaitu tadi ya kan. Pertama tadi dia ya emosi waktu itu ya. Tapi kemudian karena dia punya hati yang rela, dia rela dibentuk menghadapi bangsa Israel yang keras. Sampai akhirnya Musa benar-benar jadi orang yang paling sabar gitu ya teman-teman ya. Dicatat ya. Nah, Musa memberanikan diri untuk melangkah meninggalkan Mesir. Mesir itu adalah kenyamanan buat Musa. Ya, dia udah diambil sama putri raja, dipelihara, pendidikannya baik, bagus. Tapi dia meninggalkan Mesir. Dia bawa bangsa Israel melewati padang gurun, ya kan, sampai untuk menuju ke tanah perjanjian. Musanya juga tidak nyampe loh di tanah perjanjian. Tapi ada langkah yang diambil bahwa dia berani melangkah. Ya, bahwa dia berani melangkah. Banyak hambatan mulai ada di dalam dirinya sendiri hambatannya, dia lemah, dia tidak mampu, ya tidak bisa berkata-kata dengan baik, dan juga dari luar hambatannya yaitu bangsa Israel. Mungkin kita juga waktu mau melangkah, kau ini aku insecure. My body is not perfect. My face is not perfect. Ya, aku nggak terlalu pinter Kak Weni, aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Aku nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Hey, ayo berani melangkah. Dengan apa modalnya? Apa yang kamu punya? Ya, ubah insecure jadi bersyukur. Ya, ubah kekurangan jadi kelebihanmu. Ya, ayo cobain. Kalau nya cerewet, gandeng, ayo berani melangkah untuk menjadi seorang MC. Luar biasa kan? Nah itu teman-teman. Apa yang dilakukan Musa? Kok dia bisa berani melangkah? Musa berani melangkah karena dia bersama dengan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Atau itu kayaknya lagunya lama banget ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Keluaran pasal 33 ayat 15. Tuhan bilang aku gak mau, Musa bilang kepada Tuhan, aku tidak mau melangkah kalau tidak bersama dengan Tuhan. Ayo berani melangkah, andalkan Tuhan. Lo kalau mengandalkan kekuatan sendiri, banyak banget kurangnya. Ya, kalau mengandalkan diri sendiri, banyak banget salahnya, banyak banget gak mampunya. Tapi waktu kita berani melangkah, kita pastikan melangkah bersama dengan Tuhan. Coba siapa yang mau berani melangkah atau masih ragu-ragu, ayo ajak temennya. Kau ini pengen teman-teman kasih di kolom komentar gini. Ayo melangkah Silvana, ayo berjalan bersama dengan Tuhan Daisy, ajakin teman-temannya. Ayo dong Cecil, kita jalan bareng-bareng. Aduh, siapa lagi ya yang kawin inget ya. Dan teman-teman yang lain, kawin gak bisa sebutin, nanti ini durasinya panjang ya. Durasinya cuma nyebutin nama doang nih ya. Ayo coba tag teman-temanmu di bawah. Ayo Kasani kita melangkah. Ayo Komesak kita berjalan bersama-sama. Ya kan? Mantap. Yang ketiga, untuk kita sama-sama punya story yang indah. Create your story ya. Ini keren banget ya. Yang ketiga, jangan berhenti di kamu. Nah, Musa sudah melangkah nih, ya kan? Tapi kan dia kan nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi pengalaman Musa memimpin bangsa Israel itu nggak stop di Musa, tidak berhenti di Musa, ya. Sampai setelah dia wafat, siapa yang melanjutkan story itu? Yosua. Nah, ini keren banget teman-teman. Yosua 1 ayat 1 bilang bahwa Yosua adalah abdi Musa. Nah, sekarang kau ini mau tanya, siapa teman-teman kita yang terdekat? Siapa yang bisa meneruskan langkah kita? Yang bisa bekerja bersama dengan kita? Untuk meng-create story ini, jangan hanya berhenti di kita. Ya, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak keterbatasan. Kau ini membayangkan bahwa langkah misalnya kau ini mau bikin sesuatu lah ya masakan, sampai menyiapkan bahannya aja mungkin Kak Weni. Ya. Tapi untuk membuat itu, membuat adonannya, terus kemudian manggang ya. Terus kemudian mulai dihias-hias gitu. Mungkin ada orang lain lagi yang bisa meneruskan. Tapi jangan berhenti di Kak Weni. Kalau Kak Weni sudah mempersiapkan bahannya, ayo siapa yang bisa? Mungkin Kak Weni gak nyampe ke situ kemampuannya. Untuk sampai masak, sampai buat, sampai membuat yang namanya hiasannya, mungkin Kak Weni gak sampai di situ. Kurang kreatif mungkin Kak Weni ya, kurang telaten misalnya gitu. Tapi proyek membuat kue ini tidak boleh berhenti di Kak Weni. Ya kan? Karena ada orang-orang lain yang ingin makan kuenya, mencicipi kuenya. Jadi teman-teman, dalam kita meng-create story hidup kita, jangan berhenti di kita. Ya, mungkin pencapaian kita maksimalnya segini mungkin ya. Jangan berhenti di kita. Ada orang lain yang bisa melanjutkan. Dan ingat, namamu pasti tercatat. Namamu juga pasti akan diingat. Ya. Ayo teman-teman, jangan berhenti di kamu. Lanjutkan estafetnya. Ya. Sebentar lagi adik-adik kelas kita akan naik kelas lagi nih teman-teman. Nih kan waktu terus berjalan ya kan. Anak-anak kelas Galatia, adik-adik kelas Galatia yang dari sekolah minggu akan naik lagi. Ih kau ini cepet-cepet banget sih, orang teh udah naik-naik lagi. Nah itu makanya ya, jangan berhenti di kita ya teman-teman. Dengan waktu yang cepat berputar, dengan cepat sekali bergerak,
Ayo kita benar-benar mempersiapkan diri ya. Terus kasih bagi ke orang lain estafetnya ya. Anak-anak Galatia akan naik kelas. Kalau kamu kelas 12, ada adik kelasmu kelas 10, dari 11 ya. Kalau kamu kelas 12, ada adik kelasmu dari kelas 12, kelas 11, kelas 10, kelas 9, kelas 8 nih. Kalau kamu anak kelas 12, kamu punya adik kelas 11, kelas 10, kelas 9, kelas 8 ya. Ada nanti adik kelas lagi, kelas Galatia. Nah, ayo bimbing mereka, ajak mereka, ajarin. Kamu tuh jago banget loh guys. Misalnya bikin video, atau kamu tuh kreatif banget dalam bikin acara, ajarin. Ya, ajarin adik-adiknya, jangan berhenti di kamu. Nanti ada sejarah gini, dulu aku mah diajarin sama si kakak itu. Kalau pertama-pertama mah aku mah gak ngerti apa-apa. Hey, kalian semua menjadi sebuah histori, menjadi sebuah sejarah. Dan terus diingat sama orang lain. Ya apa sih yang mau diingat dari kita, ya kan? Sejarah guys. Nah, jika suatu hari nanti Tuhan nanya, guys, apa pertanggungjawabanmu terhadap jiwa-jiwa, terhadap adik-adik tingkatmu, adik-adik kelasmu ya, terhadap temenmu. Story apa yang sudah kamu buat nih dalam kehidupan mereka, apa yang mau kamu ajakin dalam kehidupan mereka. Jangan berhenti di kamu. Ya, sekali lagi, jangan berhenti di kamu. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu meminta buat setiap kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini, ajar mereka, baptis mereka. Ini loh teman-teman yang nanti Tuhan tanya. Ya, jadi kalau kita hari ini masih sibuk dengan, aduh aku pengen banget sih ada si dia. Ayo create your own story. Ya, buat storymu sendiri. Ya, bersama dengan Tuhan kamu akan menjadi sebuah history. Menjadi sebuah sejarah. Ya, waktu gak bisa diputar lagi teman-teman. Gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, waktu itu cepet banget. Masih 1 kali 24 jam sih setiap hari. Masih 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari atau 31 hari. 1 tahun masih 12 bulan. Tapi waktu tuh cepet banget. Cepet banget ya berputar. Dan itu tidak bisa kembali. Ya, rencanakan di masa remaja kita ini, kita perlu rencana, kita perlu planning. Ya, sehingga kehidupan remaja kita itu tidak disesali di kemudian hari. Kak, aku mau ngalir aja seperti apa yang Tuhan mau. Nih, Tuhan aja punya rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11, betul? Tuhan tuh merencanakan buat kita. Sejak dari dalam kandungan ibu kita sudah dibentuk sama Tuhan. Ya kan? Terus kita gak merencanakan apapun. Waduh, kok kita ngalah-ngalahin Tuhan sih? Ayo guys, create your own story. Build your own style. Ya. 1, miliki hati yang rela untuk dibentuk. 2, beranikanlah dirimu untuk melangkah, karena kesempatan itu gak datang 2 kali mumpung kamu masih remaja. 3, jangan berhenti di kamu. Kita harus legacy, mewariskan sesuatu. Apa itu? Story kita, ya, yang sudah kita bentuk ini, yang sudah kita buat ini, dan nantinya akan menjadi sebuah sejarah. Nah teman-teman, nanti setelah ini ada video singkat ya, kalian bisa menikmati dan coba kalian pelajari dan kalian tangkap sesuatu dari dalam video ini. Apa yang Tuhan mau bicara buat kalian? Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Waktu dulu remaja, seneng banget ngapain sih?
Kalau di Tasik, sepedaan ya? Masa-masa di sekolah banyak temen. Pelayanan, karena di situ waktu sekolah minggu nggak banyak kesempatan untuk melayani, tapi di remaja dipercayakan banyak hal untuk melayani. Jadi itu salah satu garis start aku mulai pelayanan sampai hari ini gitu. Nyanyi. Wih, suaranya bagus ya. Ya, anugerah Tuhan. Boleh dong nyanyi dikit dong. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Bisa melayani di remaja. Nongkrong sama teman-teman remaja biasanya habis ibadah. Di masa remaja kayaknya masak, sampai sekarang juga masih sih. Hal yang paling konyol yang pernah terjadi waktu Bumel remaja. Bilang ke orang tua puasa padahal nggak puasa. Makan atau minum es lalu nggak bayar. Waktu Natal itu biasanya teh antrian kue. Jadi waktu kecil mah nggak tahu, nggak ada malu lah. Dikasih kue teh Senang aja. seneng gitu. Lalu masuk lagi, jadi dapat 2. Bebecaan 2-3 jam. Terus apa lagi ya? Mabal sama temen waktu sekolah. Kalau seandainya kamu dikasih kesempatan buat balik lagi ke zaman remaja dulu, kamu apa sih yang mau kamu lakukan? Belajar lebih baik dari sekarang. Kumpul sama teman, terus gimana nggak ada informasi yang cepat sehingga kayak kita nggak pegang handphone terus gitu. Kalau zaman dulu tuh rasanya kalau sama temen tuh ngobrol apa tuh kayaknya lebih lebih deep ya, karena nggak ada distraction gitu. Kalau zaman sekarang susah, udah nggak bisa lagi didapetin. Lebih ngerangkul teman-teman yang sekarang terhilang sehingga sampai sekarang mereka tetap bisa aktif melayani di gereja, karena banyak teman-teman kakak yang dulunya cukup aktif tapi sekarang mereka udah nggak pernah lagi pelayanan di gereja atau bahkan tergabung dalam gereja. Karena aku mikirnya kalau misalnya aku pengen apa yang aku mau lakuin gitu di masa yang udah lewat ya nggak akan bisa, ya udah terima aja gitu. Kalau udah misalnya udah kejadian mah ya udah mau gimana lagi. Nah, dia udah ibadah. Kalau sekarang kalau udah mengingat udah lansia, jadi remaja lagi mah pengen melayani Tuhan. Banyakin main sih. Iya bener, karena kan nggak akan keulang gitu ya. Terus tenaganya kita juga saat masih remaja beda sama sekarang udah ibadah umum atau misalnya udah pemuda atau udah mami-mami gitu. Boleh kasih pesan buat anak remaja? Ya, nikmati masa remajanya. Cari Tuhan kuat-kuat. Jangan takut, pergunakan potensi yang dimiliki supaya bisa maksimal untuk kedepannya. Yang tak rasain karena dulu masa remajaku aku dekat sama Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan. Aku merasakan masa tuanya enak gitu, kayak ditatain sama Tuhan gitu. Pesannya Persiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kalian, karena apa yang kalian persiapkan hari ini itu akan berdampak buat masa depan kalian. tetap prioritaskan hidupmu, ikutilah kata hatimu. Jadilah diri kamu apa adanya, jangan ngelihat orang lain, karena kalau misalnya kamu ngelihat orang lain, kamu nggak akan bisa jadi diri kamu apa adanya. Nikmati masa hidup sebaik-baiknya, jangan lewatin masa mudanya, do the best, karena kita nggak tahu nih setiap fase hidup itu kan berubah-berubah. Jadi selama masih misalnya memang single, mau melakukan beberapa hal, terus mau melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, itu lakuin sekarang karena waktu nggak akan keulang kembali. Nah, gimana videonya teman-teman? Memberkati sekali kan? Lucu ya zaman-zaman mereka dulu ya, waktu masih remaja ya, masih teens ya. Dari beberapa generasi ke generasi ya, walaupun videonya singkat pasti sangat memberkati kalian semua. Apa yang kalian tangkap? Jangan buang-buang waktu kalian. Ya, karena waktunya itu gak akan pernah kembali lagi. Ya, nikmati tapi juga rencanakan, ya kan? Ayo, rise up, bangkit. Kalau kamu mengalami kesulitan ya, misalnya kamu, aduh cuman sendirian rasanya, aduh aku gak bisa kawin, aku gak mampu. Hey, ada pemimpin-pemimpin rohani yang bisa bantu kalian. Ada kakak-kakak pembina yang bisa bantu kalian. Ya, terbuka aja.
Miliki hati yang rela untuk dibentuk, ya kan? Ayo, beranilah melangkah untuk minta bantuan, untuk minta arahan, untuk minta dukungan doa. Ayo melangkah, gak apa-apa. Create your story daripada nanti kamu menyesal, kamu udah kehabisan waktu. Nah kan, ini waktunya untuk kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, ada orang tuamu yang bisa kamu tanyai pendapat juga. Kalau mungkin orang tua rentang usianya udah jauh, kayaknya nggak nyambung. Nah ini ada kakak-kakak pembina yang kayaknya rentang usianya ya, dan juga mereka ngerti perkembangan hari-hari ini kalian. Mereka bisa mendengarkan kalian dan bisa mendukung kalian di dalam doa. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama create our story. Create your own story, build your own style. Dan bersama dengan Tuhan lakukan semuanya itu. Amin buat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar setiap kami sungguh-sungguh menyadari bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, biarlah kami punya hati yang rela, biarlah kami berani melangkah, biarlah ini semua enggak berakhir di kami. Kami mau menggunakan waktu kami yang ada dan tidak menyia-nyiakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya lebih lagi. Untuk teman-teman, gimana nih merasa terberkatikan dengan ibadah hari ini? Yang terberkati boleh katakan yes di kolom komentar. Untuk teman-teman juga yang mau memberikan persembahan, bisa men-scan kode QR berikut ini. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 5 sore di Main Hall akan diadakan ibadah Natal remaja yang akan dibawakan oleh pembicara pendeta Harus Stefanus dengan tema The Waymaker. Pastikan teman-teman bisa hadir dalam ibadah hari ini dan teman-teman juga boleh mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung untuk beribadah bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Yang kedua, setiap hari Selasa jam 6 sore akan diadakan Komsel Teens melalui aplikasi Zoom. Pastikan teman-teman bisa tetap hadir dan ikut dalam komsel ini. Yang ketiga, setiap hari di IG Story Battle Teens akan ada renungan bacaan harian. Pastikan teman-teman tetap membaca supaya menjadi rema untuk teman-teman setiap harinya. Untuk yang keempat, teman-teman juga boleh ikut hadir di ibadah umum Natal di tanggal 27 Desember 2020 pukul 7, pukul 10, dan pukul 5 sore di Main Hall. Teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di www.gbibetel.id/daftar Natal. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat ibadah Natal umum dan remaja, untuk umum di tanggal 27 dan remaja di tanggal 12 besok Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai Tuhan, para pelayan, biar Tuhan yang memberikan kesehatan dan berkat yang kepada Tuhan. Berkati juga para pelayan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, biar semuanya bisa terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, biar Tuhan yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang terus berikan hikmat, marifat yang baru kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, biar pemimpin bangsa ini bisa mengambil keputusan dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh hambanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita menerima berkat yang daripada Tuhan, dan secara khusus kita juga berdoa dulu untuk Natal. Sabtu depan jangan lupa ikutan Natal ya, jam 5 sore di Main Hall. Tetap
protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan kalian juga. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk Natal Sabtu depan, Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa Tuhan biarlah hadirat-Mu nyata. You are the way maker, Engkau membuka jalan buat setiap kami ya Tuhan di masa sulit sekalipun. Di masa-masa kami remaja ini Tuhan membuka jalan buat setiap kami. Berkati pembicara, Kohokseng, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan buat setiap kami. Tuhan, kami sekarang mau membawa hati kami, membawa hidup kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami, melingkupi kami dari hari ini Tuhan sampai dengan waktu Engkau datang kali yang kedua. Berkat damai sejahtera Allah turun atas setiap kami dalam pelajaran kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, perkuliahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami melalui hari-hari ujian di semester akhir ini Tuhan di tahun 2020. Dan kami percaya kami mendapatkan nilai yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.